Pintu ini tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya akan duduk di bangku ini untuk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya bukannya tidak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar mengenai kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bisa bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan seringnya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan, kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitiskan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibeli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya kepada saudara, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa
menjadi teman kita dikala semua orang sibuk atau malas meladeni kita yang masih bersifat kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dia selalu menemani kita. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, dia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A, D, E, L, I, N, E, Adeline. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani kita. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin. Bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya sedang menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu, ya dan ibu mau saya maju dan prestasi dari studi saya. Itulah mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Di satu sisi, seluruh diri saya, jiwa saya, raga saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan ini pun dibuat, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu, saya mengambil casingnya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, saya terkenang pula saat-saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis, saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya, kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini lebih mudah, simpel, lebih cepat, dan tak membiarkan kita menunggu waktu lebih lama. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama berhadapan dengan buku-buku yang bisu ini untuk menata masa depan? Itu hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan hidup saat ini mengutamakan kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya hampir tidak bergantung terlalu padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu saya sedang asik dengan handphone mereka masing-masing, saya terasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun.
Bahkan kini, ia ada dalam kepala saya. Bahkan denyut jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Betapa panjang jalan dan berat jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.